Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG, PGSD dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Berikut video ukin saya pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dengan menggunakan model Problem Based Learning di kelas 5 SDIT Cahaya Pelangi Kota Sawalunto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan sisi kiri dan kanan anak-anak Ibu. Jika masih ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Dan jika tempat duduknya ataupun mejanya belum rapi, silahkan dirapikan. Sudah? Silakan Zigi pimpin temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aprilio hadir? Hadir, Bu. Afrilia? Hadir, Bu. Diaska Hazel? Fahri? Hadir, Bu. Habibi? Hadir, Bu. Haifa? Hadir, Bu. Irfan? Hadir, Bu. Kaisa? Hadir, Bu. Maulana Hanif? Hadir, Bu. Rifki? Hadir, Bu. Nadira Najla? Hadir, Bu. Nadira Najwa? Hadir, Bu. Rifatul Aini? Hadir, Bu. Zahira Raihana? Hadir, Bu. Zigi? Hadir, Bu. Hadir seluruhnya ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal anak-anak Ibu Garuda Pancasila? Oke, berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu bertanya dulu. Tema 4 kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Coba Najwa. Peredaran manusia dan pantun, Bu. Oke, kita sudah belajar sistem peredaran darah pada manusia dan pantun. Nah, siapa yang masih ingat organ peredaran darah pada manusia itu apa saja? Nah, coba Najwa. Paru-paru, jantung, pembuluh darah. Paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Teman-teman, kita sudah belajar pantun. Apa saja yang sudah kita pelajari mengenai pantun? Ciri-ciri Ciri-ciri pantun, apa lagi? apa itu pantun? Apa itu pantun? Pengertian pantun. Ya, jenis-jenis Pantun. Oke. Nah, hari ini ya kita masuk ke tema 5, pembelajaran 1, subtema 1. Nah, anak-anak Ibu nantinya akan belajar tentang teks non fiksi.
menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam suatu bacaan atau teks. Ya. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita main tepuk dulu. Ya. Masih ingatkah pakai tepuk 1, 2, 3? Masih. Kalau begitu bermain tepuk, Ibu harapkan semuanya bersemangat. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk semangat, 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 sekali lagi tepuk semangat. semangat, semangat. Nah, oke, karena sudah selesai kita tepuk semangat, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya bersemangat dalam mengikuti pembelajaran nantinya. Coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ya. Nah, coba perhatikan dua gambar. Gambar apa itu, Apriyo? Oke, gambar harimau dan kambing. Tadi kata Apriyo singa. Iya, singa itu? Iya. Nah, itu gambar harimau dan kambing. Ya, pernahkah Anak Ibu melihat harimau? Kebun binatang. Ya. Kalau lihat kambing sering kayaknya ya. Iya? Iya. Nah, kita lihat. Ini apa makanan harimau? Daging. Kalau kambing? Rumput. Jadi apa yang membedakan dari kedua gambar di depan ini? Makanannya yang membedakan. Oke, yang satu memakan daging, yang satu lagi memakan tumbuhan. Biasanya makan apa nih? Nah, berarti apa perbedaannya? Kalau harimau dia memakan daging, kalau kambing itu dia memakan atau ini ya tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah melihat dua gambar harimau dan kambing. Ya, yang membedakannya adalah jenis makanannya. Nah, sekarang kita masuk lagi jenis makanan pada hewan. Nah, ini dia. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua. Ya, ada makanan yang berupa tumbuhan dan nantinya ada makanan berupa hewan lain. Nah, tumbuhan merupakan sumber makanan yang banyak dimanfaatkan makhluk hidup. Semua bagian tumbuhan dapat dimakan oleh hewan, mulai dari daun, batang, biji, sampai akarnya pun bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Nah, apa contohnya? Yang pertama itu ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Iya, ulat makan daun. Pernah lihat ulat makan daun kan? Oke. Kalau rusa iya dia memakan daun. Zebra juga begitu ya. Nah, kita lanjut lagi sapi. Sapi dia memakan rumput, batang tanaman padi dan juga jamur. Pernah lihat sapi? Dia makan apa yang kamu lihat? Rumput. Ya. Lanjut, panda memakan batang pohon bambu dan burung pipit memakan biji-bijian. Tahu burung pipit? Nah, burung pipit itu biasanya biji-bijiannya makan apa dia itu? Biji padi. Ya, kalau seandainya ini ya, kalau ada orang tuanya yang bekerja sebagai petani, ya kalau sudah mau dekat ke panen itu mulai dihinggapi oleh burung pipit padinya. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut lagi ke makanan berupa hewan lain. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Misalnya, serangga kecil seperti nyamuk menjadi makanan bagi cicak. Tikus menjadi makanan
kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Nah, selain itu, hewan yang bertubuh besar juga menjadi makanan hewan lain. Misalnya, jerapah dan kijang dijadikan mangsa oleh harimau dan singa. Apalagi kambing dimangsa ular. Pernah dengar kambing dimangsa ular? Nah. Jadi, jenis makanan hewan itu ada dua. Yang pertama berupa tumbuhan dan yang kedua berupa hewan lain. Oke, sudah paham sampai di sana? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi. Ini ada gambar apa yang ada di depan? Kelinci. Ada gambar kelinci dan juga ada teks. Nah, sekarang siapa yang bisa membaca teks yang Ibu tampilkan di depan ini? Nah, oke, Lala. Kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan perhati. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni jenis kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah. Pada rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Berbeda dengan kelinci liar, kelinci peliharaan hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan, lalu dengan gigi geraham mengambil makanan hingga halus. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengenali sumber makanan. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Oke, nah ini dia tentang teks kelinci ya. Jadi katanya kelinci merupakan hewan peliharaan dan hewan pedaging. Berarti kalau pedaging apa itu? Berarti kelinci ini bisa dikonsumsi atau bisa dimakan. Ya, pernah lihat kelinci kan? Ya. Oke, ini adalah teks kelinci. Sekarang silakan perhatikan teks berikut, yaitu teks kucing. Siapa yang bisa membaca teks kucing? Nah, coba Hanif, silakan dibaca. Kucing. Kucing adalah hewan yang terkenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami di kos. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan. Kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari. Nocturnal. Maka dari itu, tak jarang kucing tidur dan bermalas-malasan di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Oke, sudah dibaca oleh Hanif. Ya, jadi ini adalah teks kucing. Nah, kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Ada yang pelihara kucing di sini? Ada? Nah, ini dia makanya disebut dengan hewan yang dikenal jinak dan dekat dan akrab dengan manusia. Ya, kucing itu dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Anak-anak Ibu sudah membaca teks mengenai kucing dan kelinci. Ya. Nah, apa isi dari teks di atas? Berarti tadi teksnya berisikan tentang teks apa? Kelinci dan kucing. Apakah teks itu menceritakan tentang hal yang nyata atau imajinasi kita? Hal yang nyata. Kalau hal yang nyata berarti teks tersebut disebut teks
yang disajikan. Nah, jadi apa itu teks non fiksi? Teks yang memberisikan dasar hasil pengamatan data-data dan fakta merupakan hasil yang Oke, jadi teks non fiksi itu adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, fakta-fakta, dan kenyataan, dan bukan merupakan karya imajinasi dari penulis. Ya, jadi benar adanya dari teks non fiksi tersebut, data-datanya benar. Ya, oke. Kita lanjut menentukan pokok pikiran teks. Nah, jadi kan kita tadi sudah belajar tuh tentang teks non fiksi. Sekarang kita lanjutkan lagi menentukan pokok pikiran teks. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Langkah-langkahnya ada ini. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Ya, dengan seksama kamu baca, kamu pahami teks yang ada. Ya. Selanjutnya baru perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non fiksi. Dalam satu paragraf teks non fiksi biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah pokok pikiran tersebut dapat ditemukan. Nah, sampai di sini mengerti ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada. Oke. Tadi anak ibu sudah ibu minta untuk membaca dua teks tentang apa tadi? Teks yang pertama teks kelinci, ya. Yang kedua adalah teks kucing. Nah, bagaimana dengan pokok pikiran dan informasi penting dari dua teks yang sudah dibacakan tadi? Untuk menjawab pertanyaan ibu, anak-anak ibu akan berdiskusi menjawab pertanyaan ibu tadi. Nah, hasil diskusinya nanti akan anak-anak ibu tuliskan pada LKPD yang akan diberikan nanti. Dan anak-anak ibu nanti juga akan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, kelompok 1 ketuanya Hazel ya. Kelompok 2 Hanif dan kelompok 3 Rajela. Nah, nanti anak-anak ibu akan berdiskusi, memberikan LKPD-nya. Tulis nama terlebih dahulu, tulis tanggal ya. Setelah itu silakan dibaca dua teks tadi, diskusikan dan tentukan pokok pikiran dan informasi pentingnya. Selanjutnya mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Bagaimana anak ibu, ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Kalau ada kendala silakan ya boleh bertanya ke ibu nantinya.
akan membacakan hasil diskusi sekarang. Nomor 1. Merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan berdaging. Informasi penting. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Paragraf kedua, pikiran utama. Kelinci biasanya hidup berkelompok dan di sarang-sarang bawah tanah. Informasi penting. Padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Paragraf ketiga, pikiran utama. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Informasi penting. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memakan makanan. Lalu di dalam gigi belakang menggunakan makanan hingga halus. Teks kedua, kucing. Paragraf pertama, pikiran utama. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Kesimpulan, teks manusia adalah teks yang menuliskan hasil penelitian rata-rata dan waktunya serta menggunakan hitungan generasi kita. Nama hewan, harimau. Nama atau jenis makanannya daging. Golongan makanan hewan. Nama hewan, sapi. Nama atau jenis makanan rumput. Golongan makanan tumbuhan. Nama hewan, kucing. Nama atau jenis makanan daging. Golongan makanan hewan. Nama hewan, kambing. Nama atau jenis makanan rumput. Golongan makanan tumbuhan. Burung pipit. Nama hewan, burung pipit. Nama atau jenis makanan biji-bijian. Golongan makanan tumbuhan. Nama hewan, elang. Nama atau jenis makanan daging. Golongan makanan hewan. Kesimpulan, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lain. Sudah ya, benarkah yang dijawab oleh kelompok 2? Oke. Pokok pikiran dan informasi penting dari dua teksnya sudah benar. Utama untuk kelompok 2. Silakan kembali Najwa. Sekarang silakan kelompok 3 ke depan untuk menyanyikan hasil dari mengambil hasil diskusi. Teks 1. Paragraf pertama, pikiran utama. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan hewan peliharaan dan hewan berdaging. Informasi penting. Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Paragraf kedua, pikiran utama. Kelinci liar biasanya hidup di sarang-sarang bawah tanah. Informasi penting. Padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Paragraf keempat, pikiran utama. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengambil sumber makanan. Informasi penting. Kelinci liar memperoleh sumber makanan dengan cara kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Teks kedua, paragraf pertama, pikiran utama. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Informasi penting. Kucing dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kucing peliharaan. Paragraf kedua, pikiran utama. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan. Berbeda dengan kucing liar, kucing peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan bergaul dengan manusia. Informasi penting. Beberapa orang yang memelihara kucing juga seringkali membuatkan beberapa sarana bermain untuk hewan kesayangannya. Paragraf ketiga, pikiran utama. Kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Informasi penting. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari atau berenang. Kesimpulan
Nama atau jenis makanan. Daging. Golongan makanan hewan. 2. Sapi. Nama hewan sapi. Nama atau jenis makanan. Tumbuhan. Nama hewan kucing. Nama atau jenis makanan. Daging. Golongan makanan hewan. Nama hewan kambing. Nama atau jenis makanan. Rumput. Golongan makanan tumbuhan. 5. Nama hewan burung pipit. Nama atau jenis makanan bijian. Golongan makanan tumbuhan. Nama hewan kandang. Nama atau jenis makanan daging. Golongan makanan hewan.